Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya pembaharuan pendidikan yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Dinda Ananda Saza dengan NIM 22180038, Andrian Hamid 22180030, dan Afeldi Zikrul Hanif dengan NIM 22180038. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Afeldi. Kepada Afeldi, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang pembaharuan pendidikan nasional. Permasalahan dalam pendidikan tidak dapat selesai begitu saja. Butuh waktu yang cukup lama agar permasalahan ini dapat mengecil. Terlebih lagi di Indonesia, wilayah yang memiliki cukup cakupan luas, sulit untuk memantau satu persatu di setiap daerah. Dalam hal ini, tidak hanya dijadikan sebagai petugas pemerintah saja, ini merupakan tugas kita bersama dalam pembangunan pendidikan. Perlu adanya pembaharuan dalam pendidikan di Indonesia sehingga terlaksananya pembaharuan dalam pendidikan, pembangunan dalam pendidikan. Adapun bentuk pembaharuan dalam pendidikan diantaranya. Lanjut, Dinda. 1. Pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan pendidikan. Pembaharuan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidikan, dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 2. Pengelolaan pendidikan inovatif. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik, menjadi penarik perhatian, dan efektif untuk dilaksanakan. Sehingga dalam belajar tidak monoton dan membosankan bagi peserta pendidik. Pengelolaan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta pendidik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek, seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun waktu yang tidak mencukupi. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Afeldi. Selanjutnya, pembacaan materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pemerintahan membentuk program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya. Akan tetapi, masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dengan adanya program Kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Yang keempat, homeschooling. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Terakhir, yaitu kesimpulan, pembaharuan pendidikan adalah pembaharuan yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh banyak faktor, yaitu estimasi tidak tepat terhadap inovasi,
adanya konflik dan kurangnya motivasi. Inovasi yang tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima dan sebab lain. Adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan agar pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu pembaharuan kurikulum, pengelolaan pendidikan inovatif, pendidikan non-formal, dan homeschooling. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan pengucapan kami yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.